Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mamang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Jadi rencananya Ganteng nih Kak Putra. ya sehat, Mamang ya. Inilah Putrajaya. Alhamdulillah sehat. Pas Baru kita berdua. Iya, baru kita berdua, nggak apa-apa. Tapi saya rekam ini. Mudah-mudahan ada suaranya nanti. Mamang barunya. Oh, udah 3. Baru pulang ngomongnya dari acara. Oh. Ada ini meninggal. Innalillahi wa inna Apa namanya? Kawan yang di musola bapaknya meninggal. Jadi tahlilan dulu, yasinan dulu tadi. Innalillahi wa inna ilaihi. Semua ada awal, ada akhir. Makanya yang lain udah diundang belum? Ya udah saya undang semua di grup. Cuman pertama yang ketua kita itu lagi nyunat. Dia itu ahli nyunat dia. Oh. Jadi belum selesai kerjanya, nanti dia gabung nanti. Si Dedin, Ustadz Dedin. Halo, Mamang. Mamang. Mamang, kita kan main rekaman ini. Kayaknya kita langsung aja ya, nggak apa-apa ya, Mamang ya. Biar lebih cepat jalannya. Rencana saya mungkin kegiatan ini sampai jam 9 cuma. Nanti mereka bisa ngikuti aja. Waalaikumsalam. 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 Sama Pak Sama Febri. Pak Febri. Saya nggak ada. Kayaknya kita mulai aja ya. Ini saya rekam. Jual berdua. Yang itu yang satu mungkin di karena aja Putra yang SMK Negeri 1 supaya nggak feedback. Oh ya, siap. Ada. Udah nggak ada lagi suaranya. Baik. Masih. Karena dekat. Ya udah, gimana? Nah, udah. Putra sama Putrajaya SMK itu dekat, Ya, dekatan. baik. Jadi Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mute Ya, nanti kita ini udah di video kan? nggak ada suara Putra, nggak ada suara. Nggak ada suara.
Nggak ada. Ya, baik. Nggak ada suara. Ini udah saya videokan. Ah, Ya, jadi mudah-mudahan setelah ini ya bisa kita kasih tahu dengan teman-teman lewat video. Kita mulai aja ya. Langsung Mamang ya. Bismillahirrahmanirrahim. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Barakallah. Pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul atas izin Allah dalam rangkaian untuk bagaimana menciptakan visi dan misi dari perjalanan yayasan kita yang bernama Yayasan Al-Haram Bangka Belitung. Dan yang mana dalam hal ini kenapa kita harus menjalankan malam? Karena insya Allah rencana kita akta notarisnya akan selesai pada hari Rabu. Dengan kesempatan yang berbahagia itu, maka dengan itu saya mempercepat kegiatan rapat ini supaya penyelesaian dalam visi dan misi dengan agenda supaya terarah dalam pembuatan yang namanya stempelnya atau bentuk yayasan kita, yakni logonya gimana, karena dari visi dan misi itulah baru tercipta yang namanya logo kita. Dalam hal ini mungkin kita mulai dengan kegiatannya dengan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk penjelasan lanjutan boleh saya minta pembimbing pertama Bapak Julius ya. Ini dari mamang saya sendiri. Saya panggilnya gimana ini? Gak apa-apa ya Bapak Julius saja ya. Jadi alhamdulillah mungkin pengertian dari visi dan misi, terus kelanjutannya gimana untuk supaya lebih terarah dalam program yayasan ini. Karena yayasan ini luar biasa, banyak sekali respon dari masyarakat. Ini kita udah dapat 4 hektar di wilayah Bangka Selatan. Kemudian ada 3 hektar dapat di Pangkal Pinang. Jadi mudah-mudahan itu dalam minggu ini insya Allah kita ACC aja semuanya. Kelanjutannya gimana? Yang penting sekarang mereka membutuhkan akta kita, ya akta dari yayasan itu yang pertama, yang kedua dari kepengurusan kita. Kemudian yang ketiga kelanjutan dari pesantrennya. Kalau ini sudah terbentuk dengan baik, insya Allah nanti mereka langsung segera untuk membuat surat tanah. Surat tanah udah dibikin ini, cuman tinggal pengganti alihkan. Jadi rencananya kalau nggak hibah mereka wakaf. Jadi insya Allah ini luar biasa ini, terutama yang di Pangkal Pinang, kita dekat LP, belakang LP itu dapat 3 hektar. Rencananya tadi pagi, dia mengajak, kemarin dia ngajaknya pagi tadi. Cuman karena saya pun ada apa namanya, belum ada kabar dari beliau pas malam tadi, makanya saya alihkan nunggu kabar dari mereka. Jadi insya Allah nanti kalau dia udah pulang ke Bangka, maksudnya ke Pangkal Pinang, nanti dia bisa menyampaikan kembali. Mungkin kelanjutan ini untuk masalah visi misi biar Pak Julius yang menyampaikan bagaimana rangkaian agenda dari yayasan kita yang tercinta ini. Mudah-mudahan Allah ridho dalam perjalanan kita ini. Kepada Pak Julius kami harapkan untuk menyampaikan dalam visi dan misi ini sebagai pembina satu. Silakan Bapak. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jadi untuk membuat visi dan misi ini memang ini sebetulnya inti dari pendirian sebuah perusahaan. Nah, jadi betul-betul di awal ini kita harus sama-sama sepakat dulu apa tujuan arah utama yang akan kita capai dalam pendirian yayasan ini. Nah mungkin sebelum saya sampaikan ke forum, saya minta tolong di refresh lagi ini Putra. Sebetulnya kita ini mendirikan yayasan ini untuk 3 lembaga ya, kalau tidak salah ya. Ya, insya Allah. Coba tolong dijelaskan dulu apa ini. Baik. Pertama, agenda pertama yang ingin kita laksanakan kelanjutan dari Yayasan Al-Haram ini terbentuk yang namanya 3 rencana. Pertama adalah pesantren, itu namanya pesantren Al-Aqsa, yang nantinya insya Allah kita musyawarahkan aja gimana kelanjutannya. Yang kedua adalah rencana saya panti jompo, itu namanya Al-Madinah. Panti jompo ini karena posisinya keadaan di Bangka Belitung ini banyak sekali orang tua yang benar-benar perlu bantuan, terutama dari hal
ya mereka itu dibiarkan begitu saja di kampung-kampung. Jadi sangat mengganggu masyarakat, kemudian mereka pun terbengkalai gitu kan, sangat miris rasanya kalau kita melihat. Makanya orang yang seperti itu kita bina, kita bawa, dan mudah-mudahan keridhaan Allah berada di situ. Nah itu yang kedua. Yang ketiga itu rencananya kita membangun panti asuhan. Itu wilayahnya berada di Petaling rencananya. Nah panti asuhan itu mungkin masih umum ya. Cuman prioritasnya ketiga-tiga ini rencana saya semuanya terbentuk dari yayasan kita. Dan kelanjutannya mungkin bisa disampaikan Pak Julius. Yuk. Baik. Jadi dari 3 tujuan utama kita tadi, saya coba mau jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan visi dan apa yang dimaksud dengan misi. Jadi visi itu saya analogikan saja adalah sebuah tujuan atau arah utama yang ingin kita capai. Nah, contohnya misalnya begini, apa tujuan kita hidup? Umpama seperti itu. Hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Nah, ini adalah sebuah visi. Jadi kalau misalnya tujuan hidup kita, visi kita secara global itu adalah hasanah di dunia, hasanah fil akhirah. Itu adalah sebuah visi. Nah, bagaimana untuk mencapai visi itu yang dinamakan misi. Misi itu adalah sebuah proses atau tahapan yang seharusnya kita lalui atau dilalui sebuah lembaga atau yayasan seperti kita ini untuk mencapai visi tersebut. Nah, misalnya tadi visinya hasanah fid dunya hasanah fil akhirah, misinya adalah dengan dengan melaksanakan sholat tepat waktu, menambah sholat sunnah dan sebagainya, kemudian zakat, kemudian puasa, haji dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah misi. Nah, jadi kalau kita melihat paparan Putra tadi mengenai ada 3 hal yang 3 lembaga atau 3 yayasan yang akan kita bentuk itu. Yang pertama itu adalah pondok pesantren ya, yang kedua adalah panti jompo, dan ketiga adalah panti asuhan. Yatim piatu gitu. Nah, panti asuhan yatim piatu. Nah, mungkin saya menyarankan visi kita ini seperti menjadi sebuah lembaga dakwah, dan pendidikan Islam untuk mencerahkan atau mencerdaskan masyarakat agar bisa beriman, berilmu, beramal dan bertakwa menuju izul Islam wal muslimin. Nah, kira-kira begitu. Saya nggak bisa ngulanginya lagi. Tapi ini direkam ya, nanti dicatat ya. Ya, insya Allah. Kemudian bagaimana cara kita mencapai itu? Menjadikan sebuah lembaga maaf suaranya itu di mute sini, maksudnya nggak kedengaran ini. Maaf, suaranya ini nggak kedengaran. Harus kita lakukan untuk visi itu, kira-kira begitu. Ya, pertama tadi kita membina dan mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan seperti tadi, panti jompo dan sebagainya, sesuai ajaran Islam demi kesejahteraan umat lahir dan batin. Kira-kira itu. Yang ketiga, kita bentuk pondok pesantren untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas SDM. Ya kan? Meningkatkan kualitas SDM guna mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, beramal dan bertakwa sesuai akidah Islam. Yang kemudian yang keempat, apalagi nih? Tadi sudah 3 ya. Mendorong partisipasi, mendorong terwujudnya partisipasi masyarakat atau umat untuk mensejahterakan
masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, kira-kira begitu. Tapi ini baru apa istilahnya? Baru gagasan awal. Nanti kita coba ini lagi. Kita coba bentuk lagi, tambahkan lagi yang lain, karena memang untuk membuat visi dan misi ini tidak gampang. Seperti kami dulu waktu waktu membuat Bank Syariah Mandiri, itu 1 minggu diinapkan di hotel di Puncak, khusus untuk membahas visi dan misi. Jadi tidak cuma sekali Zoom selesai, tidak. Nah, jadi 1 minggu itu semua visi misi dari semua anggota itu dikumpulkan, kemudian dicatat, baru nanti dipilah-pilah mana tujuan utama, mana langkah-langkah yang akan dicantumkan ke dalam visi. Nah, kemudian tadi selain visi dan misi, ya kan, sebetulnya visi itu adalah tujuan jangka panjang. Tujuan jangka panjang kita. Sementara misi itu adalah step-step langkah tujuan antara atau tujuan menengah untuk mencapai tujuan jangka panjang itu, atau untuk mencapai visi itu. Seperti yang saya sampaikan, misalnya menjadi sebuah lembaga atau yayasan untuk mencerahkan dan mencerdaskan masyarakat supaya bisa beriman, berilmu, beramal, dan bertakwa menuju izul Islam wal muslimin, kira-kira begitu ya. Nah, kemudian siapa target marketnya? Nah, target kita. Jadi tujuan kita itu yang pertama tadi, orang-orang tua panti jompo. Ya, misalnya begini, untuk panti jompo itu katakanlah memanusiakan para lansia sehingga bisa berakhir dengan husnul khotimah, kira-kira begitulah bahasa ini, nanti diperbarui bahasanya. Kemudian kita mendirikan pesantren. Apa tujuannya? Mendidik para pemuda-pemudi untuk menjadi kader pembangunan yang mempunyai akhlak yang mulia. Nah, kira-kira begitu. Kemudian tentunya selain mempunyai akhlak yang mulia, mereka juga bisa menjadi perpanjangan tangan untuk menegakkan izul Islam wal muslimin tadi itu, untuk menjadi sebagai mubaligh, artinya bisa meneruskan perjuangan kita untuk mendidik orang-orang lain. Oke? Nah, itu tujuan kita membentuk yang tiga ini tadi tuh. Pada intinya bahwa kita itu kepengen supaya masyarakat bisa lebih sejahtera, bisa punya ilmu, bisa beramal akhlakul karimah, dan bertakwa kepada Allah, cinta kepada sesama bangsa dan negara, serta dalam kegiatan sosialnya mereka menegakkan kemuliaan Islam dan umat, izul Islam wal muslimin tadi itu. Kira-kira begitu. Jadi sementara itu Putra, apa yang ingin kita tuju dengan mendirikan 3 lembaga ini tadi, pondok pesantren, panti jompo, dan agar masyarakat ini bisa berakidah yang kokoh, yang kuat kepada syariat-syariat Allah, bisa menyatu dalam satu ketauhidan, yang punya akhlakul karimah, yang berpengetahuan yang luas, ilmu pengetahuan yang luas, dan punya keterampilan yang tinggi. Nah, kira-kira begitu. Ya. Jadi sementara itu intinya bahwa visi itu mengawang-awang ibaratnya, jauh kira-kira akan dicapai. Seperti tadi, tujuan kita visi kita itu, arah utama kita hidup ini atau tujuan kita hidup ini apa? Hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Satu saja, visi itu satu kalimat itu saja. Bagaimana cara mencapainya? Tadi
banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa, pergi haji dan seterusnya. Itu misi. Nah, jadi bisa kebayang ya, Putra ya? Ya, insya Allah. Insya Allah. Ini suaranya. Oh. Ya, oke. Insya Allah bisa saya bayangkan. Dan ini mencakup ketiga dari program yang bakal kita laksanakan. Maka dari itu nanti saya rekap kembali. Ada visi dan misi yang rencananya bakal kita ini. Nanti kita perbaiki kembali. Karena di sini sekretaris pun mau hadir juga. Sekretaris kita itu. Cuman dia nggak tahu ini ya. Biasanya dia agak telat biasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti beliau itu yang bagian membuat dari logo kita ini. Jadi dia akan memahami sendiri bagaimana nanti cocok sesuai dengan nama, kemudian sesuai dengan visi dan misi yang direncanakan. Dan fokusnya memang seperti itu awal yang kita laksanakan. Tapi ini boleh saya tampilkan, ini ada di yang saya ambil di YouTube ya. Dari visi misi yayasan lain. Mungkin bisa jadi referensi. Kalau memang cuman dari hal ini mungkin beda sekali ya. Ada yang umum, ada yang memang ke agama gitu kan. Nah, saya izin tampilkan dulu ya, nggak apa-apa ya. Oke. Silakan. Sorry bermasalah dengan laptop saya ini, kayaknya tidak bisa ini. Ada masalah ini. Malum lah, laptop udah lama ini, zaman kuliahan. Ya, nggak apa-apa lah. Ya, oh ya, kabar terbaru lagi, alhamdulillah. Selain dari kita dapat lahan, ini kita ada anggaran dari pembuatan yayasan kan harus punya yang namanya ini apa? Kas kan. Dan kita ada NPWP juga. Nah, dalam hal ini alhamdulillah sudah terkumpul dana 4 juta rupiah. Ada insya Allah dibuat besok hari Rabu. Insya Allah itu udah ada di bendahara 4 juta. Dan mudah-mudahan nanti ada masuk lagi mudah-mudahan. Tapi yang jelasnya dari ibu notaris dia minta 10 juta sebenarnya. Tapi nggak tahu saya duit dari mana. Semuanya serahkan dengan Allah. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi awal-awal itu mudah-mudahan ya itulah. Kita banyak-banyak komunikasi lah. Terutama dari ya mudah-mudahan yang tekadnya dengan pesantren terutama. Cuman sambil menunggu saya untuk masalah visi misi, ini mungkin tidak begitu ini juga apa. Yang jelas yang dari Pak Julius tadi lebih urgent ya, lebih terarah. Cuman yang saya akan sampaikan, kita itu dalam hal yayasan ini kalau pesantrennya boleh nggak dijelaskan kok dari pembina 1 Pak Julius ya, untuk kelanjutannya itu gimana? Arah kita ini gimana? Biar kita ini terarah semuanya. Karena inti dari perjalanan pesantren kan banyak macamnya. Ada yang katanya menghafal Quran gabung dengan kita umum. Jadi anak-anak itu nanti ikut ujian bersama-sama gitu kan. Ada yang hanya menghafal Quran, tapi dia ikut paket. Berarti dia punya target kalau 1 kali perjalanan artinya 3 tahun dia berkelana di dalam belajar di pesantren kita ya, itu dia udah hafal 30 juz targetnya selama 3 tahun. Dan saya sempat komunikasi dengan hafiz Quran yang hafal 30 juz itu, mudah-mudahan kalau dalam satu periode 3 tahun itu insya Allah kalau 15 juz insya Allah anak-anak kita itu hafal, mudah-mudahan. Maka strategi beliau ya. Nah, maksud saya selain dia hafal Al-Quran, dia juga nanti dapat yang namanya paket C. Jadi mereka juga nanti dapat ijazah SMP. Begitu. Mungkin kelanjutannya gimana ini mungkin Pak Julius bisa jelaskan gimana lebih bagus punya kita ini. Karena rencana saya pembangunan yang pertama, kita belum menetapkan lahannya di mana. Cuman yang jelas untuk program pembelajaran pertama itu ada di rumah saya KC. Karena sekarang saya pun tinggal di Pangkal Pinang. KC itu kan kosong rumahnya kan. Termasuk bagi saya besar juga itu rumah. Mungkin kalau cuma 20 orang itu muat lah insya Allah. Jadi itu pun udah lengkap. Kamar mandi ada, tempat tidur mereka ada, kemudian semuanya udah ada. Jadi tinggal ngajutin aja, targetnya Juli ini kita mulai eksekusi. Maksudnya mulai jalan. Apapun keadaan insya Allah tetap harus jalan. Dan yang sekarang ini periodenya sampai Desember itu adalah untuk instansi kita. Pembuatan organisasi. Yang bulan Januari kita sudah awal Januari itu udah mulai gencang-gencang nyari siswa. Karena selama 6 bulan ini mudah-mudahan 20 orang itu ada. Ini udah masuk dengan saya pun insya Allah ada 4 orang Mamang.
Dari teman-teman saya ada siswa ya santri yang insya Allah siap bergabung itu ada 4 orang. Yang mudah-mudahan nanti tinggal 11 orang lagi minimal. Kemarin saya diskusi dengan Departemen Agama, mereka butuh 15 orang minimal untuk pesantren itu berjalan. Begitu. Mungkin Mama sendiri terutama dari pesantren ini gimana bagusnya? Mungkin sesuai dengan ya kondisi lah. Baik. Bagaimana belum? Ya, silakan. Ya. Ini kita kasih gambaran dulu ya Putra ya. Macam-macam banyak pesantren itu yang juga ada muatan sekolah umum, sehingga ketika mereka selesai mereka dapat ijazah sekolah umum. Nah, ada yang seperti yang si siapa Aziz anak mapan. Nah, itu mereka khusus tahfiz Al-Quran, tapi nanti di akhir, di ujung mereka intensif untuk belajar mengikuti paket seperti yang kata Putra tadi, untuk ngambil ijazah umum gitu ya. Nah nanti gini, kita sepakatin arah kita bisa jadi tahfiz Quran tapi juga mempunyai ijazah formal. Kenapa harus seperti itu? Karena memang kita nggak bisa memungkiri anggapan masyarakat bahwa kalau tahfiz Quran itu nggak jadi apa-apa karena tidak punya ijazah umum, ya kan? Padahal kalau orang yang tahfiz Quran, katakanlah 3 tahun tahfiz Quran, itu nggak mungkin menjadi tukang sapu, nggak mungkin jadi penjaga sekolah atau penjaga kantor atau satpam. Paling tidak dia menjadi imam, paling tidak dia menjadi orang yang dihormati di masyarakatnya. Nah, kira-kira. Coba kalau kita harus sekolah dari SD, SMP, SMA berapa tahun itu? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, jadi 12 tahun sekolah. Keluar SMA, belum tentu bisa menjadi seseorang. Paling-paling jadi tukang sapu, paling-paling jadi satpam. Paling-paling menjadi istilahnya karyawan toko dan sebagainya. Tapi kalau dia
Halo, assalamualaikum. Ya, mohon maaf. Nih lagi dari yang tadi. Ya, mungkin kita lanjutkan lah. Lanjutkan. Ya, nggak apa-apa, ini saya rekam, nanti saya bisa untuk apa nama itu mengeditnya nanti. Oke. Kedengeran nggak, Pak? Sangat jelas. Siap. Oke, jelas kan? Ya. Kalau bisa diulang dari pemilihan 3 macam pesantren tadi, ya, karena masalahnya tadi ini loh, apa, nggak gitu jelas yang disampaikan, sempat terputus oleh habisnya masa zoom-nya. Nah, sekarang ini kita hanya berdua, cuma nanti saya publikasikan di grup aja. Nanti pemilihan bersama nanti ditetapkan hari ini biar nanti sekretaris bisa menerjemahnya. Oke, monggo silakan. Ya, jadi guru-gurunya misalnya gitu. Oh, iya. Saya lanjutin ya. Kalau saya pribadi, rencana saya gurunya itu kita bikin aja di ya Facebook atau semacam inilah, brosur lah. Siapa yang mau melamar silahkan, kita sampai bulan ya kita hubungkan. Yang jelasnya masa bulan Januari sampai 7 Juli kita persiapan santri sama gurunya. Jadi dua-dua ini bersamaan, dan setelah itu nanti baru kita mulai jalan. Cuman yang prioritas utama kita harus menetapkan dari 3 pilihan tadi satu. Karena dari pemerintah kemarin saya ke Departemen Agama, kemarin dia sampaikan tolong Pak Putra kamu siapkan saja. Untuk dari mereka udah siap ini, yang dari Departemen Agama Bangka Induk, karena kemarin wilayahnya di Bangka Induk kita, kan di KC kan. Nah, jadi yang penting syaratnya adalah siswa punya 15 orang.
Setelah itu nanti bikin proposal untuk ini apa nama itu untuk apa namanya itu. Pokoknya gitulah, pengusulan lah intinya gitu. Pengusulan untuk pesantren, nanti mereka proses. Kemudian selanjutnya mereka ingin mengetahui dari guru-gurunya siapa saja yang mengajar. Nah, rencana saya dari guru yang mengajar itulah nanti kita pas waktu pemilihan, maksudnya kita survei dari beberapa guru yang lamar. Nanti kita kasih aja syaratnya apa-apa saja kan. Nah, dari ijazah mereka inilah yang kita pakai nanti. Yang penting kita udah ada 15 orang dulu ya, itu yang penting. Terus kita tempat rumahnya pun untuk posko mereka belajar pun udah ada. Makanya itu kalau memang udah ditetapkan kok untuk menghafal Quran 100% sama hadis, berarti mereka nggak ada ijazah gitu kan. Cuman ada sertifikat dari pesantren gitu kan. Nggak apa-apa. Itu contohnya kalau nggak salah di daerah Batu Rusa. Kemarin saya kunjungan ke sana, itu ada hafiz Quran bernama Ustadz Guntur. Mereka itu penerapannya ya hanya untuk ngaji saja. Hanya untuk menghafal Quran. Jadi dari malam itu saya pun jumpa sampai Bagda Isya. Memang mereka prosesnya menghafal Al-Quran. Ada juga yang kalau dari pemerintah tadi, kita sesuai pilihan kita. Nanti kita bersamaan di situ ada mereka belajar bahasa Inggris, terus mereka belajar bahasa Arab, terus fisika ada, biologi ada gitu kan, digabungkan. Mungkin itu adalah waktu siangnya. Nanti malamnya baru menghafal Al-Quran. Begitu. Saya lihat itu berada di Pangkal Pinang. Saya kunjungan ke pesantren di Buku ya, tempat hafiz Quran. Jadi di samping itu ada yang namanya kayak MTS gitulah. MTS IT yang saya kirim program kan, punya Ustadz Hendi Kurnia. Kan udah kenal dengan Mamang kan. Jadi mereka pun menerapkan kayaknya seperti itu. Ya. Dan satu lagi kemarin saya jumpa juga, saya bikin ini yang namanya yayasan kita ini dibantu juga oleh Pak Sugra. Beliau ini adalah pendiri pesantren. Kemudian pesantrennya itu sistemnya main paket. Jadi dia targetnya menghafal Quran 30 juz dalam waktu 3 tahun. Kemudian nanti mereka akan diikut sertakan dalam paket. Jadi mereka nanti akan dapat ijazah juga SMP begitu. Nah, saya itu tertarik yang Pak Sugra ini. Jadi kita ini umum, nggak ada maaf nih ya. Ada yang tipenya misalnya dari Muhammadiyah silakan, NU silakan, Jamaah Tabligh silakan, Salafi silakan. Kita gabung semua, nggak ada pembedaan apapun. Yang penting targetnya adalah hafiz Quran. Jadi pengajar pun begitu. Siapa yang mengajar welcome, selamat datang. Yang penting kita manfaatkan mereka itu keluaran dari pesantren. Nah, jadi orang yang keluar pesantren itu nggak kerja yang basing-basing ya, tapi memang sesuai dengan rutenya. Kalau rutenya memang mengajar sebagai guru untuk memperbanyak dakwah gitu kan, terus memperbanyak hafiz dan hafizah Quran, maka mereka memang kita tempatkan seperti itu. Makanya kemarin untuk pesantren ini satu tujuan utama saya. Pertama, menciptakan banyak hafiz Quran. Yang kedua, supaya para guru-guru yang memang kompeten di dalam bidang itu, mereka mengajar sesuai basic mereka. Jadi terarah dan sangatlah dibutuhkan. Karena banyak sekali di Pulau Bangka juga yang keluaran dari pesantren kerjanya beda. Ada yang sibuk ngerit bensin misalnya begitu. Maaf ini, ada yang sibuk yang lain begitu. Jadi bukan standar mereka gitu kan. Sampai-sampai seorang ustadz kan sampai ke situ arahnya kan. Nah, kalau memang ada program kita ciptakan lapangan kerja, mereka itu kita ini membantu gitu kan. Untuk masalah duitnya gimana? Duitnya bismillah. Kita yakin Allah, minta sama Allah. Karena Allah itu semuanya dari Allah. Kayak lapang ini ya, rencananya saya pun tidak tahu entah kenapa bisa lahan mau datang gitu kan. Kita minta sama Allah, ya Allah jadikan lahan ini ya Allah memang benar untuk pesantren kami ya Allah. Sesungguhnya kami jalankan ini karena Allah. Jadi minta sama Allah. Itulah kunci semuanya. Tapi maaf ini kita saling berbagi. Pas kebetulan kemarin kami ikut bersama Kiai juga. Dia menjelaskan tentang ada Allah begitu. Mungkin Pak Juris mungkin bisa kelanjutan gimana? Untuk visi misi mungkin udah saya sepakat sama Putra mengenai bentuk pesantrennya tadi. Jadi memang tahfiz tapi nanti ikut persamaan. Supaya apa? Karena gini, kita itu supaya bisa merangkul sebanyak-banyak orang. Karena anggapan orang sekarang ini kalau pesantren itu ya paling-paling jadi guru ngaji atau jadi marbot masjid, kan gitu.
Ah, atau tadi ujung-ujungnya juga balik ke kebun. Ujung-ujungnya juga itu Putra. Ya, berarti tadi yang lebih cenderung yang nomor 2 berarti. Kita paginya itu belajar umum, nah malamnya untuk menghafal Quran, begitu maksudnya? Oh, ya. Itu Putra. Paham, oke, Tapi oke. ya Oke. nanti kita ngeliat ini. Kita ngeliat kondisinya karena begini. Untuk seperti tadi kalau siangnya dia belajar umum, Ya, makin banyak ini pengeluarannya. makin
Ya, alhamdulillah sangat kebayang sekali. Ini luar biasa ini teknik dan strateginya. Ini semuanya gimana tujuannya kan kepada Allah. Tujuannya Allah, Allah gitu kan. Iya betul. Iya, bukan karena apa-apa. Karena kalau dengan seperti ini orang termotivasi ke pesantren. Yang tujuan utamanya adalah cinta Iya Al-Quran. kak. Kita ini paling utama terbentuknya pesantren ini memperbanyak orang mencintai Al-Quran. Karena bukan hanya sekedar kita aja, karena banyak sekali manfaatnya. Kita aja kalau ada, kalau pepatah mengatakan itu, kita punya rumah, lampu yang di luarnya kan kosong, nggak ada lampu. Tapi di dalamnya itu 500 watt. Orang kalau kena beling, yang di lewat pinggir rumah kita, kira-kira yang disalahkan Pak RT itu yang punya rumah atau orang lewat kena beling itu kira-kira? Pasti orang kena rumah gitu kan. Makanya kita saling menasehati. Dengan seperti ini kan kita udah ngasih tahu apa? Kita kalau dengan seperti ini mudah-mudahan. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman pun bisa mengarahkan dengan visi misi yang ada ini. Ya, yang jelas mereka bisa merangkai kembali. Nanti saya ketik ulang ya apa yang disampaikan oleh Mamang ya. Jadi mudah-mudahan ya tercerahkan. Dan yang paling urgent adalah besok targetnya kita udah bikin logo kita itu bagaimana? Rencana saya selain dari visi misi, paling utama itu kalau Al-Haram ini berhubungan dengan Ka'bah, Masjidil Haram gitu kan. Nah, jadi rencana saya gambar tengah itu Ka'bah. Nah, yang sisanya itu terserah apa itu sisanya. Ya itu. Jadi visi misinya itu diarahkan masukkan ke situ. Untuk yang logo pesantrennya nanti beda juga. Apa nanti ini kan Al-Aqsa kan. Nah, beda pula Al-Aqsanya. Cuman yang sekarang ini dibutuhkan yayasannya dulu. Nah, kita bertahap selanjutnya baru kita mulai ini karena insya Allah oh ya kabarnya yang jelas Rabu ini positif insya Allah akta kita udah selesai semua. Dari notaris dia minta Pak Julius nanti Pak Julius minta surat kuasa ya. Jangan kayak kemarin Pak Bu saya bilang ini mohon maaf ya saya tanda tangan sendirilah orangnya di Jakarta saya bilang gitu kan. Nah, untuk yang tolong doa insya Allah. Tolong doa gini Putra. Insya Allah dalam waktu dekat ini ya syukur-syukur kalau besok sudah ada kabar Mamang sama Angga pulang. Barakallah. Kebun Mamang itu sudah ada yang nawar. Ya. Tapi dikit lagi mau deal. Ya. Nah, tolong doakan supaya jadi ini. Jadi Mamang bisa pulang. Amin amin ya Allah. Semoga Allah mudahkan. Semuanya itu dari Allah. Kita hanya meminta berdoa karena paling satu itu nomor satu itu adalah doa. Kekuatan kita cuma satu, doa itulah yang paling urgent. Terakhir itu di doa. Iya. Nggak ada yang lain, semuanya kalah dengan doa inilah kita menjadi kuat, kita menjadi hebat. Satu hal lagi Putra, ketika kita mau bikin Oh ya, kemarin informasinya saya juga kirim itu profil yang miliknya yayasan di Puding Besar. Itu bagus juga itu. Cuma mereka gabungan dengan pendidikan umum ya. Jadi mereka itu kalau ujian pun bersamaan dengan yang lain, bukan paket, bukan. Cuman dari situ bagus juga kita ngedit aja dari pakaian mereka ya, ada pakaian apa gitu kan. Untuk eskul mereka yang disampaikan tadi kan. Itu jelas sekali.
Mungkin kita selain dari situ, kita juga menambah dari yang lain. Cuman perbandingannya kita bisa itu hanya referensi. Kita hanya karena ini wilayah Pulau Bangka, jadi saingan ini kan saingan juga nih, maaf nih ya. Jadi kalau dia itu mungkin uang masuknya itu adalah 1 juta, 2 juta misalnya kan, kita mungkin setengahnya mungkin 1 juta begitu kan. Terus uang tahunnya berapa? Dia 1 juta uang tahunnya, kita 500.000 misalnya begitu kan. Mereka bulanannya 800.000, mungkin kita bisa 400.000 misalnya. Entah nanti kita diskusi lah itu ya. Cuman yang penting ini tetap jalan walaupun nggak ada duit ya. Kita ini posisinya 0 rupiah ya. Walaupun ada minimal kan 10 juta bikin yayasan nih kan. Tak duit dari mana, pokoknya minimal 10 juta ada di rekening gitu kan. Yang lainnya itu bismillah aja lah, bisa nyusul. Begitu. Nah, ini coba ini ya Putra, mudah-mudahan ini ada bisa kita nambahkan apa, saya kirim di grup ya. Grup apa nama grup kita itu? Yayasan Al-Haram. Oh ya, Al-Haram ya. Ya nanti saya kirim grup. Ya. Ini contoh-contoh. Sambil kita browsing, cari-cari di ini baik di internet atau di contoh-contoh. Ngomong itu. Alhamdulillah, berarti ini udah ada tambahan gitu kan. Nah, itu untuk bikin brosur aja kan. Ya, kelanjutan untuk pesantren itu. Nah, untuk yayasan mungkin. Iya, bikin brosur, bikin nanti. Ya, untuk yayasan mungkin udah aman. Mudah-mudahan dari visi misi yang ada, yang sudah kita tetapkan bersama ya. Intinya adalah kepada panti asuhan, panti jompo dan panti yang jelas pesantren. 3 ini udah terekap semua menjadi satu. Tinggal kita ya sekretaris yang bikinnya. Kelanjutannya gimana? Nah, mungkin itu saja untuk malam ini udah jam 9. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua. Mungkin saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Julius ya sebagai mamang saya ya, keluarga yang luar biasa. Mudah-mudahan semuanya berjalan karena Allah. Mungkin itu saja, kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.